Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rani Norotu Soliha dari kelas A5 dengan NIM 25060295. Pada video ini saya akan memaparkan jawaban UAS mata pelajaran PAI yang saya buat dalam berbentuk PowerPoint dan disampaikan melalui video. Semoga penjelasan ini dipahami dengan baik. Langsung aja kita mulai ya. Dadah. Soal yang pertama, sebagai bagian dari pengurus masjid, Anda diminta membuat sebuah rencana strategis untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat dengan kriteria berikut. 1. Religius spiritual, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Yang kedua, sehat rohani dan jasmani, program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah. Yang ketiga, cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Yang keempat, sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Identifikasi masalah utama. Berdasarkan kasus tersebut, masalah utama yang terlihat di lingkungan masjid adalah masjid hanya ramai saat sholat Jumat dan waktu tertentu saja. Yang kedua, kegiatan selain ibadah masjid sangat minim. Yang ketiga, pemuda kurang tertarik datang ke masjid dan lebih sering nongkrong di luar. Yang keempat, kurangnya program pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat sekitar. Yang kelima, masjid belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai pusat kegiatan umat. Jawaban soal nomor 1, di bidang religius spiritual, program yang bisa dilakukan, kajian rutin mingguan dengan tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, program subuh berjamaah dilanjutkan dengan ngaji atau diskusi santai, pembinaan remaja masjid melalui mentoring dan kegiatan positif. Dampak positifnya, masyarakat jadi lebih sadar pentingnya ibadah, pemuda mulai merasa masjid itu tempat yang nyaman. Masjid tidak hanya jadi tempat sholat, tapi juga tempat belajar agama. Yang kedua, bidang sehat rohani dan jasmani. Program yang bisa dilakukan, senam atau olahraga bersama di area masjid, cek kesehatan gratis bekerja sama dengan puskesmas atau tenaga medis, konseling rohani untuk jamaah yang punya masalah pribadi. Dampaknya, jamaah lebih sehat secara fisik dan mental, masjid jadi tempat yang peduli dengan kebutuhan masyarakat, hubungan antar jamaah jadi lebih dekat. Yang ketiga, bidang cerdas, emosional, intelektual, dan juga spiritual. Program yang bisa dilakukan, bimbingan belajar gratis untuk anak-anak dan remaja, pelatihan soft skill seperti public speaking dan kepemimpinan, kelas literasi Al-Quran dan literasi digital yang positif. Dampaknya, anak-anak lebih terbantu dalam belajar, pemuda jadi lebih percaya diri dan punya skill, munculnya generasi cerdas dan juga berakhlak. Yang keempat, bidang sejahtera. Program yang bisa dilakukan, pelatihan wirausaha kecil untuk jamaah, koperasi masjid atau bazar UMKM, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara produktif. Dampaknya, jamaah terbantu secara ekonomi, masjid ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat, kemandirian ekonomi masyarakat bisa meningkat. Soal yang kedua, yang pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Yang kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan juga tetap Islami. Jawaban soal nomor 2, yang pertama, prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Seorang pendidik dalam Islam memiliki peran sebagai mu'alim, yaitu mengajarkan ilmu dengan jelas dan juga bijaksana, murabi, membina akhlak dan kepribadian siswa, mu'adib, menanamkan adab dan juga nilai moral. Selanjutnya, mursyid, membimbing dan menjadi teladan, mudzakir, memberi nasihat dengan kasih sayang. Strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional. Strategi pertama, pendekatan humanis dan juga empatik, mendengarkan pendapat siswa, tidak
memarahi siswa di depan umum, menghargai perbedaan karakter dan juga kemampuan. Strategi yang kedua, komunikasi dua arah, memberi ruang diskusi dan juga tanya jawab, mengajak siswa berpikir kritis tanpa rasa takut, menggunakan bahasa yang lemah lembut dan juga membangun. Strategi yang ketiga, keteladanan sikap, menunjukkan akhlak yang baik dalam keseharian, bersikap adil dan juga konsisten, menjadi contoh nyata dari nilai-nilai Islam. Soal yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah dan juga pernikahan dalam Islam? Islam rahmatan lil alamin artinya Islam itu kasih sayang buat semua makhluk dan alam semesta. Dasarnya ada di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang bilang Nabi Muhammad itu diutus jadi rahmat buat semua alam. Jadi Islam bukan hanya buat umat muslim aja, tapi juga memberikan kebaikan dan kedamaian buat semua orang serta mengajarkan kita untuk menjaga alam sekitar. Yang kedua, ekonomi syariah. Ini sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam seperti adil, jujur, dan tidak eksploitatif. Yang paling utama adalah dilarangnya riba atau bunga, spekulasi yang tidak jelas, goror, dan judi atau masyir. Selain itu, ada juga zakat yang wajib dibayar buat membantu yang kurang mampu, serta kerjasama yang saling bagi hasil, kayak mudharabah dan juga musyarakah. Tujuannya bukan cuma cari untung, tapi juga buat kesejahteraan bersama dan kebaikan di dunia serta akhirat. Pernikahan dalam Islam. Pernikahan itu bukan cuma ikatan cinta antara dua orang, tapi juga ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Tujuannya buat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, serta memelihara keturunan yang baik. Ada prosesnya juga kayak hitbah atau peminangan, akad nikah yang resmi, dan biaya mahar yang harus diberikan pria kepada wanita. Selain itu, Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami istri agar hubungan mereka harmonis. Nah, itu tadi penjelasan jawaban UAS mata kuliah PAI yang saya sampaikan lewat PPT dan video ini. Semoga penjelasan bisa dipahami. Kalau masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.